Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sebagian di antara kita seringkali dia mencoba sesuatu dan gagal. Dan mencoba lagi dan gagal. Mencoba lagi dan gagal. Dalam banyak aspek. Apakah belajar satu materi tertentu tapi nggak bisa-bisa, mencoba suatu usaha baru tapi gagal terus, mencoba lagi dan gagal terus berulang-ulang, atau merajut kesuksesan, keharmonisan dalam rumah tangga pun mengalami hal seperti itu, sehingga tidak sedikit kemudian melahirkan kekecewaan di dalam hati, atau lebih tepatnya merasa dirinya sebagai orang yang sial. Dan ini subhanallah adalah bagian dari suatu penyakit kejiwaan. Di antara penyakit kejiwaan yang disebutkan oleh para pakarnya di bidang hal ini, mereka menyebutkan ada sebuah penyakit yang disebut dengan learned helplessness, yaitu keputusasaan yang dipelajari. Bagaimana suatu kekecewaan atau keputusasaan yang terus kemudian yang dia rasakan selama hidupnya, dan dengan itu kemudian dia membangun dalam dirinya, akhirnya dia memposisikan dirinya sebagai orang yang adalah orang yang gagal di dalam kehidupan, orang yang gagal, tidak mendapatkan kesuksesan sama sekali, tidak pernah mungkin akan merasakan kebaikan. Ikhwatal iman, ini adalah sifat ajaz, sifat lemah, sifat rendah yang tidak semestinya ada pada diri seorang mukmin. Seorang yang memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa taala, cukuplah iman yang ada pada dirinya memposisikan dirinya sebagai orang yang kuat. Bagaimana tidak dia iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak banyak atau bahkan sedikit sekali yang memiliki perasaan kokoh dengan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, merasakan betapa nyamannya keberadaan dirinya hidup sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala di bawah naungannya, dan sedikit sekali yang merasa benar-benar dia tidak memiliki daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itulah pentingnya kita memperkokoh dan memperkuat iman. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah ta'ala min al-mu'minid dha'if. Wa fi kullin khair. Ihris 'ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jaz. Wa in asabaka syai'un فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله ما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketimbang mukmin yang lemah. Dan dua-duanya adalah baik. Fokuslah kepada apa yang bermanfaat untuk dirimu. Dan mintalah pertolongan kepada Allah. Fokuslah kepada apa yang bermanfaat untuk dirimu. Mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan lemah. Dan jika kamu ditimpa sesuatu, jangan kamu katakan, andai kata aku melakukan ini, niscaya nanti akan begini dan begitu. Namun katakanlah, inilah yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang dia kehendaki itu yang terjadi. Karena kata jikalau dan andai kata membuka amalan syaitan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita melihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi yang paling dahsyat yang pernah didengar oleh manusia di dalam kehidupan ini. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah ta'ala minal mu'minid dha'if. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah ketimbang mukmin yang lemah.
Ikhwatal iman, kata iman yang menyertai diri kita sehingga kita disebut mukmin adalah cukup mengambil peran bagi kehidupan kita untuk menjadi orang yang memiliki kekuatan di dalam kehidupan ini. Karena iman kita ini percaya kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pencipta, yang Maha Kuasa, yang Maha Kuat, yang Maha Perkasa, yang Maha Kaya dan Maha Dermawan, Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jiwa kita menjadi lemah sedangkan kita hambanya. Kita hamba Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah sumber kekuatan seorang mukmin. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau menyebutkan, sesungguhnya jiwa yang iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang beriman kepada Allah, yang beribadah kepadanya, yang mencintainya, yang penuh ikhlas beramal karenanya, dan kemudian bertawakal dengan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, itu cukup sebagai makanan jiwanya. Itu cukup sebagai penguat jiwanya dan meluruskan segala kehidupannya. Iman kepada Allah melahirkan husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbaik sangka kita kepada Allah. Ketika kita berbaik sangka kepada Allah, melahirkan apa? Optimisme. Sikap optimis di dalam menjalani hidup. Melihat bahwa apa yang Allah takdirkan untuk kita adalah baik. Pilihan Allah untuk hidup kita pilihan yang terbaik. Dan kita tidak akan memberikan peluang sedikit pun untuk setiap kelemahan dan kekalahan. Kita jadikan setiap kegagalan sebagai pembelajaran. Pelajaran apa yang bisa diambil dan maju terus. Pelajaran apa? Maju terus. Terus demikian. Ingat, ana inda dhanni abdi bi. Aku berdasarkan prasangka hambaku kepada aku. Maka, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, untuk menjadi sosok yang sukses, bekal iman ini adalah bekal yang sangat kuat untuk membuat diri kita menjadi sosok yang sukses. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan al-mu'min al-qawi, mukmin yang kuat. Nabi dengan tegas kata al-mu'min itu sendiri sebagai kalimat yang kuat yang menjadi sumber kethiqahan seseorang terhadap dirinya. Bagaimana saya adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bentuk kita meyakini diri kita sebagai seorang mukmin, menanamkan ke dalam hati kita bahwa ana insyaallah adalah seorang mukmin, adalah dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Merealisasikan itu di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak cukup dengan sekedar keimanan yang mendasar, namun kita berupaya menguatkan iman kita dengan sekuat-kuatnya untuk menjadi al-mu'minul qawi, mukmin yang kuat. Apa alasannya kita ingin menjadi mukmin yang kuat? Khairun wa ahabbu ilallah, lebih baik dan yang lebih dicintai oleh Allah. Cukup alasan untuk menjadi orang yang lebih dicintai dan lebih baik di mata Allah Subhanahu wa taala untuk memotivasi kita untuk terus dan menerus menjadi lebih kuat iman kita supaya menjadi orang yang lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuat di sini ikhwatal iman bukanlah kuat fisiknya. Karena apalah artinya orang yang bisa mengangkat dumbbell yang beratnya ratusan kilo tapi dia tidak sanggup membuka kelopak matanya untuk bangun sholat subuh. Ini orang lemah, walaupun ototnya kemana-mana, tapi kalah dengan seorang kakek tua yang malah di tengah malam dia bangun membasahi tubuhnya dengan air wudhu dan dia sholat, kemudian dia berjalan kaki ke masjid. Ini adalah orang-orang yang jauh lebih kuat daripada orang-orang yang ototnya kemana-mana tadi. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, standar kekuatan bukanlah fisik tapi iman. Iman. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi ta'ala minal mu'minil dha'if. Lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah ketimbang mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair. Dan dua-duanya adalah baik. Maksudnya apa? Ketika seseorang itu mukmin, saudara kita atau mungkin kita merasa diri kita
masih lemah iman kita. Ini jauh lebih baik daripada orang kafir yang tidak beriman kepada Allah. Jangan sampai ada di dalam hati kita punya perasaan dan pikiran bahwa ada orang kafir lebih baik daripada orang mukmin. Ini tidak mungkin terjadi dan tidak benar. Orang mukmin selemah-lemahnya imannya lebih baik ketimbang orang-orang kafir. Selemah-lemahnya imannya lebih baik ketimbang orang kafir. Karena orang-orang kafir itu Allah tegaskan, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir, yaitu dari kalangan orang-orang ahlul kitab dan orang-orang musyrikin, mereka semuanya di neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya, mereka seburuk-buruknya makhluk. Seburuk-buruknya makhluk. Ini tentang orang-orang kafir. Tapi seorang mukmin, selemah-lemahnya imannya, mereka masih memiliki potensi untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita salah di dalam melihat orientasi dengan antara mukmin dan orang-orang kafir. Lemahnya imannya saudara kita sesama mukmin, saudara kita. Kita upayakan mereka, kita tarik dari kelemahannya, kita kuatkan, kita motivasi, kita kokohkan untuk menjadi mukmin-mukmin yang kuat. Wallahu taala ala wa alam bissawab. Masih berlanjut tentang hadis yang sama pada sesi yang akan datang. Barakallahu fikum.